menurut saya sebagai seorang dokter mungkin nggak mungkin gitu, ya nggak mungkin gitu. Tapi ya kesaksiannya memang sudah nyata, dan mau tidak mau akhirnya saya juga harus mencoba. Saya sudah mengkonsumsi SOP ini sudah hampir 1,5 bulan ya, bersama istri saya. Karena kadang sudah dibeli gitu, ya kadang sudah dibeli. Jadi karena sudah mendengarkan ada testimoni yang bagus, pasien bisa lebih baik kondisinya, ya kenapa saya nggak coba. Nah, saya banyak punya penyakit ternyata, ya saya keturunan diabetes, kemudian saya punya sakit saraf kejepit di lumbal 345 sakral 1 saya juga, dan hampir putus ya oleh dokter Golden, udah nggak usah dioperasi, fisioterapi saja gitu. Saya jalani fisioterapi. Kemudian saya juga mengalami osteoporosis ya. Setiap saya periksa kekentalan tulang saya itu pasti osteoporosis ya. Sempat saya konsumsi susu vitamin D gitu, tetap saja posisinya seperti itu. Kemudian saya kena rematik. Jadi kalau saya naik tangga itu pasti sakit. Nah, kemudian karena punya saraf kejepit otomatis kesemutan jelas. Gitu. Saya pada waktu itu minum, ada yang ngasih tahu bahwa dia punya efek detox. Ya. 3 hari saya minum, siangnya itu ngantuk benar. Ngantuk. Saya sampai berkeluh kesah, ada staf saya di belakang itu. Saya ngomong sama Bu Arika, kok tumben saya ngantuk begini ya? Saya pingin tidur tapi nggak bisa tidur. Ngantuknya beda. Ya. Sampai nyetir pulang ke rumah pun mata ini nggak bisa nahan. Tapi di rumah saya harus tidur dulu sebelum praktek. Itu hanya berjalan 3 hari saja. Ternyata setelah dikasih tahu sama Mbak Wena, itu detox dok, katanya. Kenapa nggak kasih tahu? Ternyata itu efek detox. Jadi masing-masing orang beda-beda efek detoxnya. Istri saya detoxnya malah ke pencernaan. Agak biasa buang air besarnya tidak pada hari itu, pada siang itu malah siangnya dia PHP. Tapi itu hanya 2 hari juga. Detox yang kedua, rasa sakit di punggung, di bahu ya, agak terasa lebih dibikin sakit lagi dia. Tapi itu 2 hari habis itu hilang lagi gitu. Jadi macam-macam Pak. Ya. Tapi ini tidak dijadikan sebagai satu yang mengakibatkan pasien akhirnya mundur dari mengkonsumsi ini. Yang saya rasakan setelah waktu 1 minggu itu, secara tidak sengaja saya naik tangga ke lantai 3 ke kantor itu enteng. Jadi kalau sebelumnya memang nggak berat, saya harus pegangan rel pagar itu. Kemudian sekarang sudah nggak. Mau 3 kali 4 kali saya turun naik, itu dilihat sama karyawan saya sudah enteng aja. Itu. Yang kedua, ya tentu muka, ya agak lebih halus, ya sering gini-gini. Wah, halus ya, bener. Kemudian yang paling benar saya rasakan adalah kebugaran pada waktu pagi bangun tidur. Biasanya saya masih ngantuk-ngantuk begitu. Ini bugarnya beda, ya. Mungkin Bapak Ibu yang belum pernah mengkonsumsi agak asasi gitu. Tapi saya sendiri merasakan beda, bugarnya beda. Gitu. Kemudian ini, saya tidak sengaja. Ini setelah 1 bulan lewat, saya sebelumnya punya tinnitus namanya. Di telinga saya tuh selalu kalau pagi-pagi saya bangun tidur itu bunyi aliran darahnya tuh, cus, tapi mengganggu saya, Pernah saya dokter THT, udah dicoba dikasih obat pseudoephedrine, kemudian dikasih obat anti radang, kasih obat yang hirup juga hilang, tidak hilang benar, cuma berkurang. Selesai obat udah muncul lagi, dan akhirnya saya abaikan. Secara tidak sengaja, ini di 1 bulan saya merasakan ini sudah nggak ada, nggak terasa lagi jus
just gitu. Terus saya ngomong sama istri, kok kayaknya hilang ya ini. Jadi makanya bilang aneh nih pernah. Saya tidak mengharapkan ini hilang, sembuh, malah dikasih hilang. Itu. Ya, bagaimana ceritanya? Saya tak pernah mengkonsumsi obat apa-apa untuk kesembuhan di tinnitus saya, tapi ya itu kenyataan. Itu. Nah ini untuk diri saya. Dari istri saya, Bapak Ibu, saya paling sering ngomel di kamar. Karena apa? Rambut anak saya sama istri saya tuh sering bertebaran di lantai. Saya sering kali, karena ini rambutnya siapa sih ini? Ya siapa lagi, orang rambutnya yang panjang cuman anak saya, cewek-cewek semuanya sama dia. Yang laki-laki cuma saya di rumah, kan gak mungkin saya punya rambut sepanjang gitu kan. Gitu. Saya sering ngomel gitu. Nah secara gak sengaja dia bilang, Pak, kok sekarang gak ada rambut lagi di bawahnya? Gitu. Dan dia coba untuk biasa ngambil rambutnya begini itu, biasanya kalau diambil begini itu banyak rambut panjang-panjangnya. Sekarang sudah enggak. Itu cuma dia karena malu ngomong di sini. Saya disuruh ngomong gitu. Satu lagi, kulit ya, kulit dia kan bekas seksio ya, bekas seksio. Kemarin itu agak menggelendung kulit bekas seksionya, seperti keluet lah gitu. Sekarang itu datar. Ya, kemudian di paha kanan ada bekas operasi juga. Yang dulunya memang agak menggelendung itu sekarang udah rata. Ya namanya kita suami istri kan selalu pegang-pegang tubuh istri gitu kan. Terus terang saya merasakan kok kulitnya ibu tambah halus ya. Ya itu. Jadi luar biasa ya.